Terima kasih kawan-kawan, kita sudah bisa berjumpa kembali lagi. Kemarin kita sudah mengupas topik yaitu tentang pengurangan risiko bencana. Yaitu konsep daripada pengurangan risiko bencana itu ada dua macam. Di antara lain adalah yang satu sebelum bencana, apa yang kita deteksi sebelum bencana, dan yang kedua sesudah bencana. Nah, bisa kita ambil kesimpulan dalam konsep kebencanaan ini harus kita masuki yaitu kearifan lokal yang ada di kampung-kampung, baik pun yang ada di seluruh pelosok dan penjuru di seluruh Aceh Utara ini. Nah, dapat kita ambil kesimpulan kalau bukan kita yang menjaga alam ini semua, siapa lagi yang bisa menjaga? Dan yang kedua, ketika alam ini tidak kita jaga, maka akan berhamburan semua. Nah, ketika ada saudara kita yang ingin menebang kayu liar, makanya kalau dulu menebang dengan sembarangan, mari kita ingatkan sekarang, kalau memang dia itu menebang kayu yang liar-liar itu, mari kita tanamkan 1000 pohon yang akan yang diprogramkan oleh Bapak SBY yang kemarin. Nah, mari kawan-kawan, mungkin dari pemaparan saya ini pun agak kejanggalan ataupun agak ada rasa minder saya, itulah yang kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semua sudah saya paparkan tadi. Dapat kita simpulkan bahwa sebelum penutupan sebenarnya kemampuan untuk menjadi seorang fasilitator itu butuh berbagai hal untuk persiapan sehingga kita menjadi betul-betul profesional dalam menjadi seorang fasilitator. Oleh karena itu tadi sudah kita bahas bahwa siapa itu fasilitator, peranannya, fungsinya, dan apa saja kendala yang dialami oleh seorang fasilitator. Saya harap semua yang hadir di pematerian hari ini pasti ada yang ingin menjadi fasilitator, saya yakin. Jadi tentunya tolong nanti setelah mengetahui dan mendalami materi-materi yang sudah saya sampaikan menjadi sebuah example atau sebuah ilmu pemasukan untuk membenah diri bagi yang memang ingin mendalami dan ingin menjadi seorang fasilitator yang betul-betul oke. Sampai di sini. Nanti kalau ada perpanjangan kita berjumpa lagi di materi-materi yang lainnya. Tentunya bersama saya Bang Ilham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian 3 masalah yang saya sampaikan tadi, yang pertama adalah tiga masalah lingkungan yang saya sampaikan tadi. Demikian atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Demikianlah 3 amplop untuk menjadi kaya yang saya bahas tadi. Besar harapan saya setelah mendengar 3 cara mengelola keuangan tersebut, kita bisa sama-sama selanjutnya untuk melaksanakan hal tersebut ke diri kita masing-masing. Selanjutnya nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hancur. Baiklah, kawan-kawan seperjuangan Sekolah Demokrasi Aceh Utara yang saya banggakan. Tadi teman saya sudah membahas tentang Wali Nangro. Di sini bisa saya tarik simpulan bahwasanya Wali Nangro adalah pemangku adat yang ada di Aceh. Kita tahu bahwasanya Aceh itu bukan satu bahasa, satu suku saja. Saya bertanya nih kepada teman-teman semua, pasti bukan di antara kalian, pasti bukan asli orang Aceh Utara saja toh? Ada yang pasti dari Banda Aceh, dari Aceh Besar, dari seluruh sama seperti saya, yang di mana? Di sini kita berjumpa di mana Wali Nangro itu mempersatukan adat tersebut. Berbeda budaya dari Aceh Utara, berbeda dari budaya dari Aceh Tamiang, dari Aceh Sebulu Salam, sangat berbeda. Disinilah fungsi Wali Nangro tersebut untuk mempersatukannya. Ada lagi fungsinya, yakni Wali Nangro mempersatukan, mempertahankan syariat Islam yang ada di Aceh. Kita tahu bahwasanya
kita tahu menilik dari sejarah-sejarah yang lalu. Sejarah-sejarah yang lalu, di mana ada satu kutipan lagu yang saya kutip, yang saya pakai artinya seperti ini, lagu Rafli, yang judulnya Asai Nangro. Asai Nangro. Hanya satu paragraf saja yang saya ambil. Saya akui itu bahasa Aceh, bahasa syair lalu dari si Rafli, penyanyi Aceh yang sudah terkenal sekarang, yang mana makna lagu tersebut asal nangro itu dari rimba, dari hutan belukar yang belum ada orang, belum ada sama sekali makhluk pun. Akhirnya dipersatukanlah di sini. Lalu tumbuhlah Wali Nangro yang kita kenal sekarang. Wali Nangro yang memimpin kita, hanya independen loh, hanya satu, tidak mempunyai wakil. Itulah wali kita sampai dia akhirnya nanti tidak ada lagi. Karena memang berdiri independen. Baiklah, hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya mengenai kelas inspirasi, saya berharap kepada kawan-kawan semua supaya dapat menjadi kontributor daripada kelas inspirasi, yaitu berbagi inspirasi lewat profesi. Disinilah merupakan gerakan yang mulia yang akan berinvestasikan pahala di hari kemudian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya sampaikan berarti ada 6 motivasi hidup yang perlu saudara amati, kemudian perlu diingat dan dibaca-baca. Yang pertama, gengsi tidak pernah membuat kita kaya. Kalau sudah kaya, gengsi itu datang sendiri. Yang kedua, hanya orang yang bersyukurlah yang hidup di surga dunia dan akhirat. Yang ketiga, jalanan semakin menanjak tetaplah maju karena kebahagiaan dan keindahan ada di atas sana. Sedangkan yang keempat, jangan pernah kau membenci orang yang mengatakan hal buruk untuk menjatuhkanmu. Justru dialah yang membuatmu kuat setiap hari. Sedangkan yang kelima, itu aja yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya, dan itu perlu ditempel, ditulis kata-kata itu ditempel di rumah sehingga selalu bisa dibaca dan itu bisa membuat diri kita termotivasi dan ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga hal tadi yang saya sampaikan mengenai bahaya narkoba itu saya rasa teman-teman sudah mengerti semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang telah saya bicarakan tadi. Kemudian teman-teman seangkatan ini mudah-mudahan kita harus menghindar dari bahaya narkoba. Kemudian kita harus mengatakan tidak untuk narkoba. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang telah mendengarkan hasil pemaparan saya barusan, yaitu tentang 7 cara untuk supaya kita bisa berbicara hebat. Nah, dari situ yaitu yang pertama kita harus jadilah diri sendiri. Yang kedua kita juga harus melibatkan audiens dan juga kita harus adanya humoris di dalam berbicara. Nah, cuma harapan saya setelah materi ini selesai, saya harap para audiens semua bisa menjadi pembicara yang hebat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat luar biasa, semuanya sangat luar biasa pertanyaannya. Dan saya kira jika masih ada yang mengajar kepala tentang komunikasi sudah terjawab. Dan harapan saya semoga janganlah kita meremehkan dari komunikasi itu, karena dalam kehidupan ini kita akan selalu berkomunikasi baik secara verbal maupun non verbal. Dan harapan saya adalah kita harus tahu bahwa banyak orang-orang yang sukses dari komunikasi. Jadi dari ilmu komunikasi saya harap tidak ada yang meremehkan di sini. Dan contohnya ada seperti Pak Saifuddin,
Udin yang sekarang menjadi speaker di sini, Bang Fadil, Bang Darmadi, Bang Osama, dan Kak Asma dan lain sebagainya. Dan saya di sini kok semuanya adalah calon-calon speaker, calon-calon public speaking selanjutnya. Dan terakhir hanya itu saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan dari pemaparan yang telah saya sampaikan, tentu kita memiliki poin-poin yang dapat diambil. Poin-poin yang dapat diambil khususnya mengenai pemanfaatan sosiologi dalam kehidupan masyarakat. Nah, mungkin dalam pemaparan saya ada sedikit kesilapan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaklumi karena saya juga dalam proses belajar. Dan saya akhiri dengan Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa poin yang memang harus kita ingat dalam menggunakan fotografi. Yaitu pertama percayaan, kedua sudut pandang, dan komposisi. Nah, ketiga poin itu memang harus kita jaga ketika kita mau ambil gambar. Nah, hasil yang bakal kita hasilkan ketika hasil kita dipakai sama orang lain dan dicantumkan nama kita, itu bakal ada sensasi tersendiri. Dan saya coba mau mengingatkan ada beberapa kalimat yang bisa kita jadikan motivasi, yaitu pekerjaan yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Mungkin hanya itu prestasi dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, dari sekian kilas balik yang saya ceritakan tadi, ada beberapa poin, yaitu mengenai Aceh. Mengapa Aceh mulai sekarang tidak begitu baik, ekonomi yang tidak begitu berjalan dengan mulus? Karena apa? Karena dari paparan saya tadi adalah Aceh hari ini harus bersatu, kawan-kawan. Aceh hari ini harus bersama-sama, kawan-kawan. Yang intinya yang bawah, kita sekarang harus bersatu. Yang bermakna elemen sipil, elemen pemerintahan, baik itu akademisi, aktivis, kita harus bersatu. Demi apa, kawan-kawan? Demi gembilangnya Aceh. Nah, dari mungkin itulah kesimpulan dari saya, dari materi yang saya dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nah, syukur kita pada Allah yang telah memberikan kita pada hari ini kesehatan ya, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul seperti biasanya mengikuti belajar mengajar ya. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil slide yang saya buat, yaitu tentang 7 macam berbicara hebat. Nah, di sini kita harus ketahui ya bahwa kita juga harus mengerti apa saja sih cara kita supaya kita berbicara hebat. Nah, yang pertama itu kita harus jadi diri sendiri. Yang kedua, kita harus jadi anak bandel. Yang ketiga itu kita juga harus menguasai materi yang telah kita sampaikan. Hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya telah diberikan kesempatan oleh moderator sehingga saya dapat berdiri di depan kawan-kawan semua. Saya ingin apa kawan-kawan? Apakah kawan-kawan hari ini sehat semua? Ya. Alhamdulillah. Saya juga memberi hormat kepada Pak Saifuddin Matasyam selaku pemateri pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya ada sedikit materi yang saya beri judul Membangun Aceh dengan Hati. Jadi sebelum saya bahas ke dalamnya, saya sedikit ingin beri yang bahwa Aceh hari ini bisa dikatakan amburadul, tidak bersatu. Maka dari itu saya mengambil judul yang bahwa Aceh pada hari ini harus dibangun dengan hati. Mungkin nanti ke depan akan saya bahas supaya jelas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena
kesempatan sehingga kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini, di Sekolah Demokrasi yang kita cintai ini. Permohonan saya kepada Bapak Panitia dan Bapak Moderator, Bapak Sebut Matesan, pada pagi hari ini saya mengambil materi yaitu dalam logistik, itu masalah Aceh non sayang. Aceh non sayang. Sebab mengapa? Aceh non sayang itu banyak daripada segi-segi yang bisa kita bilang dari segi kehidupan kita itu sangat bertentangan sekarang dengan apa-apa yang telah diputuskan oleh pendahulu kita, yaitu pada zaman-zaman kerajaan di masa itu kita sangat termasyhur dalam beragama dalam jalan syariat. Tapi pada hari ini kita sangat jauh melenceng daripada norma-norma dan aturan-aturan. Kemudian saya tidak banyak untuk memberikan ini sebagai mukadimah, karena ada waktu lagi yang akan dapat saya berikan materi-materi apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tersebut pertama sekali tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW. Dan ucapan terima kasih saya kepada Bapak Usama selaku panitia yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjadi presenter gitu ya, speaker pada hari ini untuk membawakan sedikit topik gitu ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Saifuddin yang nantinya akan menemani saya menjadi moderator di depan gitu ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Nah, tentu teman-teman pernah melihat orang berdebat dan tahu apa itu bahasa Inggris. Namun ketika kita menggabungkan antara debat dan bahasa Inggris, ketika kita berdebat tapi menggunakan bahasa Inggris, nah bisa atau tidak gitu. Nah mungkin nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih rulenya, bagaimana sih mekanismenya kita berdebat menggunakan bahasa Inggris. Oke, itu saja dari saya. Nanti akan saya lanjutkan ke sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, setelah tadi saya melakukan presentasi, ini kita berada di akhir presentasi saya bisa menyampaikan yang bahwa beberapa hal yang menjadi credit point di situ. Yang pertama, pemilu kada itu dilaksanakan oleh beberapa tingkatan sehingga kita tahu semua. Dan saya mengajak rekan semua nanti berpartisipasi dalam pertanyaan-pertanyaan sehingga kita dapat mengambil satu kesimpulan dari pertemuan kita sehingga dapat menjadi referensi kita dalam mengikuti ataupun melaksanakan pemilu kada. Demikian, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan ya atas kehadirannya pada hari ini yang telah mendengarkan materi saya, yaitu tentang mengenai manfaatnya kita berorganisasi. Dan saya sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kawan yang mungkin saya rasa sudah selesai ya jawaban saya, dan sudah semua pertanyaan sudah saya jawabkan. Dan dengan berakhirnya pertanyaan yang Bapak Ibu kawan ajukan kepada saya sudah saya jawab, maka berakhirlah materi saya pada hari ini. Dan saya mohon maaf atas kekurangan saya karena saya baru saja memberi materi di Banda Aceh kemarin. Kesalahan mungkin ya, katanya kurang baik ya. Mohon maaf. Sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada audiens yang telah mendengarkan paparan informasi saya yang tadi saya berikan, dan saya harap kepada audiens semoga tidak jenuh untuk sesi yang selanjutnya. Mungkin ada buka sama moderator nanti sesi tanya jawab. Ya. Sebelumnya
Saya minta tepuk tangan dulu kepada anda-anda semua. Beberapa yang telah saya paparkan tadi, dari awal sampai akhir, tentu anda ingin mengambil suatu hikmah. Yang pertama itu masalah sejarah kita sudah jelas, yaitu sejarah mulanya kita itu orang Aceh, yaitu orang yang beragamais dari dulu sampai hingga sekarang. Jadi pada saudara-saudara yang untuk sekarang itu janganlah saudara-saudara sia-siakan itu masalah syariat yang telah kafah yang telah dulu kita itu jalankan, yang kita itu kita geluti, maksudnya agama kita itu jangan saudara buang-buang, jangan saudara karena hanya uang dan atau karena itu pergaulan saudara itu. Makanya hari ini saudara harus tahu kita itu orang yang beradab dan beragamais. Demikian dulu paparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.